suara pemilih Erick Thohir adalah mayoritasnya adalah pemilih Ganjar Pranowo. Jadi kalau nanti berhadapan-hadapan gitu ya, Prabowo butuh Erick Thohir. Karena Erick punya suara dari Ganjar Pranowo. Sebaliknya Ganjar gitu ya, ini harus punya wakil yang bisa mewakili suara dari Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. AHY jawabannya. Wah, saya gak tega untuk bilang ini gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini rencana koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat nampaknya sudah sangat serius sekali karena sudah terjadi pertemuan lintas sekjen partai. Jadi sekjen PDI Perjuangan bertemu dengan sekjen Partai Demokrat untuk membahas pertemuan antara Mbak Puan dengan AHY. Jadi ibarat orang pacaran, ini dua keluarga, dua perwakilan keluarga sudah saling ketemu. Jadi hubungan keduanya bisa dibilang sudah sangat-sangat serius sekali dan bisa dipastikan nampaknya di Pilpres 2024 Demokrat akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan bagi saya pribadi ini ada dua sisi. Menyenangkan dan membingungkan gitu, karena di satu sisi saya senang sekali dengan potensi atau koalisi kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ini, karena itu akan menutup kemungkinan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Jadi itu menyenangkan sekali. Tapi di sisi lain kok Demokrat? Tapi begitulah politik gitu ya. Di Pilpres 2019 kita kan juga diberikan kejutan karena wakilnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Ya itulah politik, dan saya melihat ada perbedaan yang sangat luar biasa dari langkah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Karena kalau sebelum-sebelumnya PDI Perjuangan ketika membangun kerjasama dengan partai lain itu kan PDI Perjuangan berada di rumah tuh, berada di kantornya. Sementara partai-partai lain yang datang ke kantor PDI Perjuangan. Tapi dengan Partai Demokrat, ini PDI Perjuangan kayaknya melakukan serangan balik, keluar gitu. Jadi kalau sudah Pak Hasto dan Mbak Puan keluar untuk melakukan komunikasi atau membangun koalisi atau kerjasama dengan Partai Demokrat, itu sudah pasti sangat-sangat serius sekali. Dan ini bisa juga dipastikan sudah seizin dari Ibu Megawati. Dan saya melihat memang hubungan antara Ibu Mega dengan SBY atau Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan mungkin hari ini sudah mencair. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di Pilpres 2019 itu sudah hampir terjadi koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat. Cuma sayangnya Partai Demokrat waktu itu terlambat gitu. Jadi PDI Perjuangan sudah menawarkan koalisi dengan Partai Demokrat, tapi waktu itu Demokrat masih coba memainkan posisi tawarnya untuk memaksakan AHY sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Tapi pada akhirnya Prabowo memilih Sandiaga Uno. Makanya kemudian Demokrat sempat menghajar Prabowo sebagai jenderal kardus waktu itu gitu ya. Tapi ketika Demokrat coba datang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan, itu pembicaraan sudah selesai. Jadi udah nggak ada pembicaraan lagi. Jadi Demokrat waktu itu datang terlambat. Makanya kemudian Demokrat terpaksa mendukung Prabowo Subianto, orang yang sebelumnya dituduh sebagai jenderal kardus. Jadi peluang koalisi itu pernah terjadi di tahun 2019 dan nampaknya di 2024 nanti Demokrat tidak ingin lagi terlambat seperti tahun 2019 lalu. Makanya kemudian komunikasi seperti ini dibuka lebih awal agar tidak terjadi injury time. Kalau sudah injury time itu bisa telat gitu, bisa nggak kebagian kursi. Dan dari sini saya melihat ada satu kedewasaan politik dari seorang Puan Maharani gitu, karena saya nggak membayangkan gitu ya, sebagai anak dari ketua umum partai yang punya kuasa penuh untuk menunjuk siapapun sebagai capresnya dari PDI Perjuangan, tapi pada akhirnya Ibu Megawati memilih Ganjar Pranowo. Dan Mbak Puan sangat legowo gitu. Jadi ketika Pak Ganjar diumumkan, Mbak Puan itu ya ikut gitu, hadir di sana dan kemudian ikut mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan banyak pengamat mengatakan bahwa nampaknya Mbak Puan nggak akan all out, nggak akan habis-habisan untuk mendukung Pak Ganjar. Tapi hari ini itu bisa dibuktikan gitu. Di mana Mbak Puan itu bergerak sangat dinamis sekali untuk melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan Partai Demokrat. Sehingga dari sini saya melihat ada sebuah kedewasaan yang luar biasa dari Mbak Puan, karena susah untuk kita bayangkan menjadi seorang anak dari ketua umum partai yang selama berbulan-bulan diserang sama relawan Ganjar Pranowo, tapi hari ini harus mendukung Ganjar Pranowo. Jadi itu pasti nggak mudah, tapi ya
apa yang dipertunjukkan oleh Mbak Puan hari ini itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan solid dan all out untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Dan termasuk hari ini ketika terjadi pertemuan antar sekjen partai, antara Pak Hasto dengan sekjen Partai Demokrat, itu pasti sudah juga seizin dari Ibu Megawati. Sehingga dari sini bisa saya simpulkan, nampaknya hubungan antara Pak SBY dengan Ibu Mega secara personal itu sudah bisa dibilang selesai, dan selanjutnya ini mungkin akan terjadi kerjasama sampai di Pilpres 2024 nanti. Sementara dengan Partai Nasdem gitu ya, potensinya kayaknya kecil sekali gitu, karena Partai Nasdem itu setahu saya di Pilpres 2019 itu ada satu dosa politik yang sangat sulit untuk dimaafkan oleh Ibu Megawati. Sehingga nantinya mungkin Partai Nasdem dengan PKS itu akan bergabung dengan Prabowo Subianto, sementara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan sama-sama mendukung Ganjar Pranowo. Sehingga Pilpres 2024 bisa dipastikan hanya dua pasang calon gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu ya. Yang menarik dari koalisi ini, bagaimana potensi AHY sebagai cawapres gitu. Bisa nggak AHY sebagai cawapres? Saya udah nanya gitu, dan sudah dapat jawabannya. Tapi saya kan nggak bisa berikan jawabannya di sini. Tapi kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau kita ngelihat dari Pilpres 2019, ketika Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin, itu bukan kebetulan, bukan tanpa rencana atau bukan tanpa perhitungan gitu. Karena Ma'ruf Amin adalah orang yang mengeluarkan fatwa MUI atau fatwa penistaan agama terhadap Ahok. Yang waktu itu digunakan oleh kelompok oposisi atau orang-orang yang anti Jokowi untuk menyerang Presiden Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin, itu karena memang secara hitung-hitungan Ma'ruf Amin mampu untuk membentengi atau menghabisi orang-orang yang mendukung Prabowo Subianto. Karena kalau bukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres dari Pak Jokowi, maka efek istimewa ulama, dukungan para habaib kepada Prabowo Subianto mungkin akan jauh lebih besar dan membuat Prabowo kemungkinan menang di Pilpres 2019 lalu. Tapi ketika Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin, maka selesailah semua hitung-hitungan dari kelompok 212 dan sebagainya itu. Makanya ketika Mahfud MD sebenarnya sudah dipilih oleh Pak Jokowi gitu ya, sudah dipersiapkan untuk menjadi cawapres, tapi pada akhirnya tidak dipilih karena memang secara hitung-hitungan itu sangat masuk akal gitu. Karena kalau cawapresnya Mahfud MD, mungkin Pak Jokowi kalah di Pilpres 2019 lalu. Jadi di tahun 2024 nanti pertanyaannya, apakah posisi AHY akan sama seperti Ma'ruf Amin yang memberikan kejutan luar biasa kepada kita semua? Ya, karena belakangan ini ada banyak lembaga survei yang terlihat membodoh-bodohi masyarakat awam. Karena kita itu nggak ngerti soal survei-surveian. Ya sebenarnya mayoritas masyarakat itu nggak ngerti. Sebagian ngerti tapi kemudian memilih diam gitu. Karena saya melihat ada banyak berita terkait coba menggabungkan antara Ganjar dengan Erick Thohir gitu. Karena Ganjar punya elektabilitas 40%, kemudian Erick punya 15%. Jadi kalau digabungkan jadi 55%. Padahal hitung-hitungannya nggak kayak gitu. Para pengamat dan lembaga survei sudah pasti tahu soal ini. Karena 15% yang dimiliki oleh Erick Thohir, itu kita bisa lihat dulu itu pemilih yang mana gitu. Apakah mereka pemilih Anies Baswedan? Apakah mereka pemilih dari Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Kita cek dulu gitu. Kalau kita lihat suara pemilih bagi Erick Thohir sebagai cawapres, itu mayoritasnya memang pemilih Ganjar Pranowo. Jadi nggak bisa digabungkan 15 tambah 40, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan Erick digabungkan dengan Ganjar Pranowo, itu efeknya nggak akan besar. Atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Makanya kemudian sekarang Erick Thohir lebih berpeluang untuk bergandengan dengan Prabowo Subianto. Karena apa? Karena suara pemilih Erick Thohir adalah mayoritasnya adalah pemilih Ganjar Pranowo. Jadi kalau nanti berhadapan-hadapan gitu ya, Prabowo butuh Erick Thohir. Karena Erick punya suara dari Ganjar Pranowo. Sebaliknya Ganjar gitu ya, ini harus punya wakil yang bisa mewakili suara dari Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. AHY jawabannya. Wah, saya nggak tega untuk bilang ini gitu ya. Ya karena saya tetap berharap itu bukan AHY gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya itu AHY, secara logika politik, logika hitung-hitungan survei itu masuk akal gitu. Karena orang-orang yang memilih AHY sebagai cawapres adalah orang-orang yang memang anti pemerintah, anti Jokowi, anti Ganjar Pranowo, itu milih AHY itu. Jadi kalau AHY nanti bergabung dengan Ganjar AHY misalkan, ya itu akan menjadi tambahan, menjadi plus gitu.
jadi 40 tambah 7% misalkan, jadi 47. Itu bisa ditambah tuh. Karena suara pemilihnya berbeda. Pemilih AHY dengan Ganjar ini berbeda. Jadi bisa digabungkan, bisa ditambahkan. Tapi kalau Erik nggak bisa, karena Erik itu mayoritasnya adalah pemilih dari Ganjar Pranowo. Gitu. Sehingga logika di Pilpres 2024 atau 2019 itu memang orang-orang partai-partai politik memilih wakil presiden, calon wakil presiden yang punya irisan terkecil atau punya suara yang berbeda sama sekali dengan capresnya. Itulah kenapa kemudian Pak Jokowi milih Ma'ruf Amin. Karena beda gitu. Ma'ruf Amin kan kelompok 212, punya GNPF MUI. Jadi ketika digabungkan dengan Pak Jokowi, ini minimal bisa mementahkan dukungan para ulama habaib atau istimewa ulama yang mendukung Prabowo Subianto. Nah, di 2024 nanti gitu ya, apakah akan terjadi hitung-hitungan seperti ini? Saya nggak ngerti, tapi dalam bayangan saya gitu ya, saya ngelihat kalau Ganjar pada akhirnya memilih AHY, kalau PDI Perjuangan atau partai koalisi pada akhirnya memilih AHY, ya mungkin karena secara hitung-hitungan itu masuk gitu. Karena AHY bisa memberikan tambahan suara kepada Ganjar dibandingkan Erik yang memang suaranya sudah pemilih Ganjar. Jadi itu nggak akan ada dampaknya. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, ada juga faktor yang juga mungkin perlu kita perhatikan terkait dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi. Karena banyak orang, banyak pengamat membuat Ganjar itu seperti orang yang ingin menjadi penerus dari Presiden Jokowi. Makanya kemudian di banyak baliho yang tersebar dari beberapa daerah itu kan juga muncul pernyataan bahwa Ganjar Pranowo adalah penerus dari Pak Jokowi. Sehingga bisa jadi gitu ya, bisa jadi hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan lembaga survei seperti tadi. Bukan hanya soal menambahkan orang yang punya suara berbeda dengan capresnya. Bisa jadi adalah cawapres dari Ganjar Pranowo adalah orang yang punya representasi kuat atau sangat-sangat mewakili Pak Jokowi. Jadi nanti mungkin gitu ya, kalau kita nggak berhitung soal tambahan-tambahan suara seperti tadi gitu, mungkin cawapres Ganjar adalah orang yang sangat mewakili Pak Jokowi. Ada beberapa nama. Bisa jadi Ma'ruf Amin yang sekarang usianya sudah 80 tahun dan itu sangat menyenangkan sekali, terutama bagi partai-partai koalisi karena tidak punya kans atau peluang untuk maju di Pilpres 2029. Ya minimal sudah sangat tua gitu ya. Di sisi lain juga Ma'ruf Amin kayaknya nggak bisa maju sebagai capres lah. Jadi kalau Ma'ruf Amin jadi cawapres ini akan menyenangkan semua partai koalisi. Karena 2029 aman gitu ya, nggak akan ada lawan yang berarti. Kemudian bisa juga Basuki Hadimulyono, yaitu Menteri PUPR yang sangat-sangat identik sekali dengan pembangunan dan identik sekali sebagai menteri dari Presiden Jokowi. Bisa juga orang lain atau pihak lain yang menjadi bagian dari keluarga Pak Jokowi. Nggak tahu siapa. Gibran nggak bisa, 35 tahun. Ibu Iriana? Nggak tahu. Ya, tapi pada akhirnya semoga capres-cawapresnya nanti adalah pasangan yang cukup ideal dan tidak ada kejutan seperti tahun 2019 lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.